Selamat siang semua sahabat petaniku, saudara petaniku, semua sahabat penyuluh se-Indonesia. Hari ini saya ketemu nih sahabat saya nih, Pak Haji Dedi sebagai satu kepala desa di Desa Kemarjaya, Pak Dedi ya. Kemarjaya, Kecamatan Cikajang, dan beliau juga ternyata owner daripada PT Mekarjaya Santasa Abadi. Pak Dedi, nih Pak Dedi kan undang saya nih ya sebagai formulator pabrik ini. Harapan Pak Dedi awalnya apa sih Pak? Kira-kira pemikiran Pak Dedi apa sih ngundang kami untuk datang ke Cikajang, terutama Mekarjaya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dedi Setiawan, saya Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Awal mula pertama kepikiran membuat bersama-sama dengan para investor itu, pertama di kita itu sosial ekonominya pertanian dan peternakan. Peternakan kita sebetulnya mereka sudah bagus sebetulnya mengelola peternakan. Hanya saja limbah dari peternakan tersebut belum ada solusi. Oh gitu Pak Dedi ya. Khusus untuk Kecamatan Cikajang, umumnya kecamatan-kecamatan yang lain di bawah dampingan atau manajemen dari Koperasi Peternak Laut Selatan itu belum ada solusi-solusi yang konkret untuk penanganan limbah dari peternakan itu sendiri, termasuk dari pertanian itu sendiri. Banyak Pak Dedi ya itunya ya? Banyak peternakan. Dari peternakan tersebut, kita sudah, mungkin Bapak sudah lihat bahwa kotoran hewan sama limbah sayuran itu dibuang ke sungai, Pak. Oh, bau dong. Mengakibatkan kualitas air menjadi berkurang, bau. Jangankan mau dipakai untuk rumah tangga, untuk dipakai untuk menyiram sayuran saja, sayurnya jadi mati. Ogah sayurnya. Nah, ini mungkin salah satu solusi. Terima kasih banyak Pak Profesor mau mendukung atau menjadi bagian salah satu dari manajemen kita itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan Cikajang khususnya, umumnya khususnya mungkin di Desa Mekarjaya ini. Ya Pak Dedi. Jadi gini ya Pak Dedi, ini karena warganya ini anggota KPGS Pak Dedi yang cukup banyak, tapi fasilitasnya terbuang begitu aja Pak Dedi. Sehingga Pak Dedi mau nggak mau nih terdampak ya. Betul. Terdampak dari bau, dari sungai juga, dari lalat dan sebagainya. Nah ini apa untuk teman-teman kepala desa nih, patut dicontoh nih generasi muda, kepala desa muda yang mau berinovasi, tidak memikirkan jabatan Pak Dedi ya. Itu satu periode 9 tahun atau 10 tahun enggak, tapi bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di Desa Mekarjaya, terutama Kecamatan Cikajang khusus secara umum. Pak Dedi mendatangkan kami untuk mengolah limbah. Harapan apa sih Pak Dedi ke depannya Pak Dedi? Harapannya peternak sama petani itu adalah warga kami, warga Desa Mekarjaya, warga desa yang ada di Kecamatan Cikajang. Semua limbah-limbah ini kita jadikan menjadi berkah, yang tadinya musibah kita jadikan menjadi berkah. Mudah-mudahan kita bisa sedikit mengatasi, walaupun itu misalkan hanya bagian dari solusi. Harapan kami sebetulnya limbah tersebut kita jadikan pupuk, di mana kelangkaan pupuk kita, subsidi yang berkurang, kemudian harga pupuk yang mahal, ini bagian dari solusi. Jadi sirkulan, di mana petani membutuhkan pupuk, kita sediakan pupuk, pupuk tersebut dari peternak yang menghasilkan selain susu ada limbahnya juga. Itu menjadi berkah buat semuanya. Kebetulan di desa kami di tahun ini sebetulnya di Kecamatan Cikajang, umumnya mungkin se-Kabupaten Garut, kita ada ini Pak, ada program penyelesaian sampah di desa. Nanti salah satunya program kami itu kita siapkan uangnya dari dana desa untuk memberikan infrastruktur, salah satu infrastruktur untuk mendukung program ini. Jadi kohe itu kotoran hewan dan urin ataupun sampah sayuran itu kita kasih infrastrukturnya, alat-alatnya, misalkan angkong, kemudian jerigen untuk atau misalkan drum untuk menampung urin ataupun kotoran-kotoran dari hewan tersebut. Nanti mungkin tugas dari kelompok tersebut kita kasih fasilitas angkong dan lain sebagainya, disimpan di pinggir-pinggir jalan. Kebetulan di kecamatan juga ada mobil pengangkut sampah Pak. Jadi semua menjadi ambil bagian. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, pusat pun dengan dana desanya pun kita anggarkan untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi sebenarnya win-win solution. Mudah-mudahan sungai kita itu menjadi jernih, sungai kita itu menjadi bersih, dan kita kembali ke
tahun-tahun di mana kita 70-an ya. kecil ya. Jadi apa tuh bisa kita kenang di situ ataupun bisa menjadi manfaat buat apalagi kita wisata mungkin, Pak Dedi ya, ke depan bisa jadi wisata air ya, satu bisa jadi wisata air. Terus yang kedua, di kita itu sebetulnya alam sudah tidak seimbang lagi. Kalau kita musim kemarau kekeringan, kalau musim hujan kebanjiran. Nah, ketika di musim kemarau itu dengan sungai yang bersih dan dengan sungai yang jernih, kita bisa gunakan untuk rumah tangga harapan ke depannya. Oke. Jadi itu ya, Pak Dedi ini terinspirasi rekan penyuluh yang se-Indonesia dan para saudaraku petani se-Indonesia. Pak Dedi ini saya dengar-dengar pernah sampai cari pasar ke luar negeri Pak Dedi ya? Iya, betul. Gimana Pak Dedi ceritanya Pak Dedi? Nah, Pak Dedi? Gini, Jadi hulu ke hilir ya Pak Dedi ini ya? Nah, nanti mungkin juga kita siapkan juga apa tuh pembibitannya lewat nanti Pak Profesor dengan konsepnya dari kohe ini, dari pupuk ini kita ada semacam rancangan percobaan tadi Pak ya. Saya sangat setuju sekali karena jujur para petani kita itu untuk inovasinya masih kurang Pak. Jadi contoh misalkan wortel nih. Wortel lokal kita itu sebetulnya kalah sama wortel-wortel yang dari Thailand, kalah sama wortel-wortel yang dari Brastagi gitu. Kenapa kita masih tetap stagnan, tidak ada inovasi gitu? Nah, kemudian kenapa petani kita jarang sekali yang berhasil? Karena kita belum memiliki standar harga Pak. Nah, standar mutu juga. Standar mutu juga. Harapan kami dengan adanya konsep ini, dengan adanya pabrik ini, kita bisa memiliki standar harga. Dengan cara apa? Karena nanti mungkin di sini juga akan dibangun pengawetan sayur sama buah-buahan juga. Ketika harga sayurnya murah atau misalkan harga sayurnya di bawah yang diinginkan oleh petani, nanti kita awetkan Pak dengan sistem waxing tadi. Nah, yang kebetulan ini didatangkan dari Itali. Nah, nanti setelah harganya misalkan ada keuntungan, kita keluarkan. Ini bisa jadi lumbung pangan desa loh. Oh iya pasti ya. Kemudian pasar yang sudah cabai kita itu, cabai rawit kita itu sudah tembus ke 9 negara Pak. Itali sudah ada, sudah lihat sampelnya, Singapura, Malaysia, mereka sudah siap menerima sayuran dari kita. Tinggal nanti mungkin ke depan kita menyiapkan, nah itu menyiapkan packagingnya, pengawetannya, distribusinya, dan ini memotong jalur distribusi yang selama ini dari petani ke bandar, ke bandar. Yang menang bandar dong Nah itu mungkin yang kemarin ngomong-ngomong ke Malaysia gimana pada hasilnya Pak Dedi? Ya hasil Malaysia sudah siap untuk menerima sayuran kita, hanya lagi-lagi mungkin standarnya Pak Dedi belum memenuhi karena kalau kita ekspor kan masih harus organik Pak Dedi ya, di mana teman-teman saudara-saudara petani Indonesia bahwa yang namanya ekspor untuk organik itu harus ada SNI-nya 6729 yang dimana itu standar petani organiknya dan nanti harus ada bersertifikasi Pak Dedi, otomatis ada batasnya sidulnya. Betul. Terus nanti saya harapkan generasi muda atau pemuda yang ada di sini di desa sini bisa disertifikasi lewat dinas, lewat Kementerian Pertanian supaya mereka menjadi operator organik Pak Dedi, fasilitator organik, sehingga warga desa nggak perlu kerja di luar negeri lagi atau di luar Dikajang lah. Saya setuju banget Pak. Kemarin saya beberapa kali ke NTT, Bajawa, Labuan Bajo, ke Bali, kemudian ke beberapa daerah di Indonesia. Ternyata memang Indonesia itu sudah siap sebetulnya kalau misalkan kita punya konsep yang jelas. Contoh misalkan di NTT lagi banjir cabai, di kita kekurangan cabai. Nah dari sana karena dari NTT ke sini butuh waktu. Ya, kemudian sayuran tersebut otomatis kan karena waktu tersebut bisa membusuk kan. Nah, kita siapkan pengawetnya. Nanti dari NTT kan kalau kelebihan produksi bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan produksi. Jadi insya Allah dengan konsep ini standar harga kita pegang Pak. Jadi bukan selama ini harga kan tidak jelas Pak. Iya nggak jelas, tengkulak soalnya mainnya. Jadi Pak Dedi ini sebagai kepala desa muda juga sebagai inovator, beliau ini berpengalaman loh sebagai pendamping desa Pak Dedi ya, bukan dari pembiayaan, bukan dari CSR Indonesia, tapi luar negeri juga Pak Dedi. Berapa dari luar negeri Pak Dedi itu? Waktu ngerjain dengan pendampingan desa dari luar negeri Pak Dedi? Tahun berapa? 2000 mulai pertama. Mulai dari 2016 sudah ini. Jadi Pak Dedi ini sebenarnya legitimasi sudah tercipta dulu sebenarnya Pak Desa ya. Betul. Karena selalu desa ke desa. Masuk desa ke desa.
Cuman jangan cari perawan desa Pak Dedi. Itulah harapan kami, saya ya yang ditunjuk sebagai formulator dan Pak Dedi sebagai manajemen ya, salah satu manajemen atau pemegang saham di PT Mekar Sentosa Jaya Abadi MSA, berharap kami datang ini ada suatu perubahan Pak Dedi. Betul. Perubahan. Gimana Pak Dedi? Betul. Harapan kami sebetulnya gitu, tadi Pak, perubahan. Jadi perubahan ini tidak dikerjakan oleh kita-kita, tapi mulai semua sangat berhubungan, dari mulai petani sama peternaknya, mengubah pola kebiasaan yang selama ini mereka membuang sampah sembarangan, kita fasilitasi. Dan ini adalah salah satu, ini bukan hanya dari sisi bisnis, tapi sosial. Tujuan utama kita itu adalah penyelamatan lingkungan, Pak. Betul. Gitu. Kalau ini semuanya tidak diubah dari sekarang, mau kapan lagi? Iya. Gitu. Dan Pak Profesor jauh-jauh dari Jawa ke sini, ya, kan dengan meluangkan waktunya, meluangkan waktu mengajarnya, jadi dosennya mungkin, kan karena ingin ada perubahan pada kita. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Tapi mudah-mudahan ini bisa diikuti, apalagi dari kita mungkin di desa-desa di tahun ini ada stimulan untuk menyelesaikan sampah di desa tadi, Pak. Harapan saya dana tersebut bisa termanfaatkan dengan baik, Pak. Betul. Saya yakin dengan keterbatasan anggaran di kita juga dari MSA juga, mungkin desa juga ikut ambil bagian. Jadi tidak hanya MSA yang memikirkan, tidak hanya KPGS yang memikirkan, tapi MSA, KPGS, peternak, desa, kecamatan, pusat, bupati juga. Iya Pak Dedi. Inilah hidup ini, saudaraku, dimulai dari mimpi itu harus jadi kenyataan, jangan mimpi ya. Dan Pak Dedi ini super. Ini tanggal haji lagi nih. Nah ini kalau pas untuk haji kita ada ngomong masalah fases, jadi najis juga nih. Ini ya Pak Dedi, semoga nanti perjalanan hajinya menjadi haji yang Pak Brur, bermanfaat agama dan masyarakat. Harapan besar kami, dua kepemimpinan ini, Pak Dedi sebagai kepala desa juga sebagai owner di salah satu owner atau pemegang saham di PT MSA ini, bisa benar-benar mewujudkan impian rakyat kecil Pak Dedi ya, bukan impian seorang Dedi, seorang Prof. Yudi, seorang Aris, semuanya manajemen di MSA, bukan itu. Tapi impian bersama untuk mencapai piramida sukses. Yang pasti edufolinya adalah bahwa kita satu yang paling utama, menjaga alam. Karena alam telah memberikan semuanya Pak Dedi. Nah, saya waktu kunjung ke sini cuma Pak Dedi itu minum kopi berputar malam Pak Dedi ya. Karena depan rumah Pak Dedi itu ada tumpukan limbah sampah ya, dari sayur mayur ya. Itu mulai ada penyadaran saya sebenarnya alam di Mekar Jaya ini melimpah ruah. Dari bahasanya, dari suku katanya aja Mekar dan Jaya. Mekar itu berkembang, Jaya itu mencapai kejayaan. Nanti diharapkan Mekar Jaya menemukan ruhnya sebagai desa yang berkembang dan mencapai kesuksesan Pak Dedi. Itu ya. Ada yang disampaikan Pak Dedi, pesan-pesan buat ini, soalnya dilihat sedulur petani Indonesia, penyuluh Indonesia Pak Dedi. Mudah-mudahan mungkin dengan program ini adalah salah satu bagian terkecil untuk perubahan. Mulai dari petani sama peternak bisa mendukung terhadap program ini, karena ini salah satu solusi. Peternak sama petani kita, saya yakin mereka bisa lebih sukses, Pak. Di luar negeri sana itu peternak sama petani itu ada salah satu profesi yang sangat menjanjikan. Di kita juga sebetulnya bisa diwujudkan itu, asal semua bisa bekerja sama untuk mencapai kesuksesan tersebut, mulai dari produksinya sampai ke hasilnya, mulai dari hasil produksinya sampai ke limbahnya, kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi khususnya Kecamatan Cikajang ini bisa bahu-membahu untuk mensukseskan program ini. Kemudian para petani juga nanti bisa menikmati hasil dari produksi ini dalam rangka tadi menghilangkan ketergantungan, gitu ya, mandiri pangan kalau bahasa sekarang. Apalagi pemerintah sekarang lagi menggalakkan tahun 2027 itu sudah mulai rawan pangan, Pak. Klimaksnya nanti di tahun 2050 katanya. Kita persiapkan dari sekarang, para peternak sama petani, kemudian pupuk di mana bisa pemerintah keterbatasan anggaran terhadap subsidi pupuk, kita siapkan pupuk-pupuk yang menjadi salah satu solusi alternatif pilihan yang lain terhadap pupuk-pupuk yang subsidinya tersebut dikurangi. Yang kimia. Ya, itu mungkin Pak. Ya, saudaraku, itu pesan yang disampaikan oleh Pak Dedi selaku
kepala desa, kelurahan Mekarja, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Di MSA ini Pak Didi juga sebagai owner ya, salah satu owner. Dan di sini di MSA ini sudah memproduksi pupuk organik cair. Ini yang di belakang kami ini pupuk organik cair. Kita lagi proses pupuk granul, kompos juga dari fases dari rakyatnya Pak Dedi, terus limbah gedebong dari lingkungan, terus serabut kelapa. Di samping itu ada kita memproses pemisahan serabut kelapa dari limbah batok serabut kelapa itu dipisahkan menjadi kokopit dan fiber. Nah itu bisa ada di produksi MSA Pak Dedi. Itu pun dari masyarakat semuanya ini. Tangan pada Pak Dedi kita nggak mungkin dong tiba-tiba ujung-ujung saya ngambil gedebong mungkin orang Pak Dedi. Nah, ini ada tripartit. Jadi satu via swasta, pemerintah desa sama pemerintah kabupaten atau daerah. Saya harapkan ini bisa terdengar oleh seluruh kepala desa yang di Indonesia Pak Dedi sebagai abdesi ya, anggota abdesi juga sebagai generasi muda juga yang masih muda tapi udah pemikiran udah tua jauh melangkah ke depan. Itu kedepannya bisa teman-teman kepala desa atau penyuluh atau petani mau studi banding ke tempat kita, silakan kontak di kepala desa Mekarja Mekarja Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut dengan Pak Dedi atau langsung ke pabrik. Dan bisa order Pak Dedi ya, bisa pembelian tapi ya nggak boleh cuma beli sekilo Pak Dedi ya. Pasti ada minimal ordernya. Itu rekan-rekan penyuluh dan saudara petani saya, satu kata, jangan pernah lelah jadi Indonesia, jangan pernah lelah berjuang, supaya kita berdaulat dan bermartabat. Amin. Indonesia menjadi petani yang berdaulat dan bermartabat di depan petani negara lain atau dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Merdeka.